kepadanya. Dijawab oleh penjaga kebun apel, kalau kamu mau minta maaf, mohon maaf mas, rumah juragan saya jauh. Ditanya oleh Sabit bin Nu'man, seberapa jauh rumah juraganmu? Dijawab oleh penjaga kebun apel ini, ya kalau kamu jalan kaki bisa kamu tempuh sehari semalam. Ya Allah. Kemudian Sabit bin Nu'man ini mengatakan kepada penjaga kebun apel, sejauh apapun rumah majikanmu, saya akan datang. Saya akan datang. Kenapa? Karena saya mau minta maaf kepada majikanmu. Akhirnya singkat cerita, Sabit bin Nu'man ini mendatangi rumah juragan yang punya kebun apel ini untuk minta maaf. Untuk meminta ridhonya, gara-gara kemudian dia makan separuh dari apel yang bukan haknya. Kira-kira pemuda sekarang ada yang kayak gitu enggak ya? Jadi makan yang bukan haknya kemudian diberhentikan, kemudian dia minta maaf. Ada kayak seperti itu? Pokoknya cah wedo, ana cah lanang kaya ngono wis pantes dadi imam, wis pengen bojo itu. Kok ada laki-laki seperti itu? Ora tek ganteng ra urusan, itu dadi imam yang bagus itu. Itu pasti ketika dia menanam di kebunmu akan melahirkan orang yang luar biasa. Singkat cerita, Sabit bin Nu'man ini ketemu dengan juragan pemilik kebun apel itu. Si Sabit bin Nu'man mengatakan, juragan, apa? Kowe sapa? Saya Sabit. Kamu kenapa datang ke sini? Saya mau minta maaf sama juragan. Kesalahan kamu apa? Saya kemarin nemu buah apel, kemudian saya makan separuh, ini sisanya. Dan ternyata ini milik juragan. Tolong saya dimaafkan. Mendengar pengakuan Sabit bin Nu'man ini, juragan kebun apel ini domblong. Domblong ini bahasa Indonesianya apa ya? Delongop, domblong, kaget, heran, takjub. Dia mikir waktu itu, kok ono orang kok jujur kaya niku. Bisa-bisanya dia berjalan sehari semalam mencari rumahku, hanya minta maaf gara-gara makan apel separuh. Domblong ini juragannya ini. Loh, bocah kok jujurnya kaya ngono ki ampuh men nih. Kemudian apa? Melihat kejujuran Sabit bin Nu'man, juragan ini mengatakan kepada Sabit, oke mas, kamu saya maafkan, tetapi ada syaratnya. Seneng ini si Sabit. Siap. Syarat apapun akan saya lakukan selama Anda memaafkan saya. Apa jawaban pemilik juragan kebun apel ini? Kamu saya maafkan dengan syarat kamu harus menikahi anak saya. Oh diar. Padahal si Sabit bin Nu'man ini belum tahu wedoke kaya ngopo, perempuannya kayak apa. Tapi orang ini mengatakan, kowe tak ngapura, kamu saya maafkan, syaratnya satu. Kamu harus menikahi anak saya. Ayo cah, pi bocah-bocah Facebook, bocah-bocah Instagram nih, lah ono wong tua ngomong ngono, ya kowe tak ngapura. Tapi kowe kudu ngerabi anakku. Kira-kira pertanyaan pertama kali yang kamu keluarkan dari mulut kamu apa? Anake ayu napa mboten? Rupane kaya napa? Bentuke semok napa mboten? Semledot napa mboten? Seksi napa mboten? Ayu napa mboten? Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Tetapi Sabit bin Nu'man ini kemudian domblong. Waduh. Gara-gara mangan apel separuh ya tidak orang rabi anaknya lak cilokoi. Tapi karena keimanannya, karena keteguhan hatinya, karena dia kemudian tidak mendapat ridho dari juragan ini, apa dia katakan? Nggih, Pak, menawi kula kedah ngerabi anake jenengan sebagai syarat saya untuk mendapatkan maafnya jenengan, oke, saya lakukan. Oke, saya lakukan. Kemudian apa jawaban juragan ini? Oke, tapi sebelum saya nikahkan anakku dengan dirimu, wahai Sabit bin Nu'man, kamu harus tahu, saya nggak mau dikira menipu. Saya harus mengatakan jujur apa adanya tentang kondisi anak saya. Tentang kondisi anak saya. Emang anaknya bapak kados nopo seperti apa? Dijawab sama pemilik kebun apel ini. Hei Sabit, kamu harus tahu, anakku itu buta, anakku tuli, anakku bisu, anakku lumpuh dan jelek wajahnya. Ayo, kira-kira cah lak kowe, kira-kira krungu bahasa ngono ki semaput ra kowe, pingsan kowe. Aduh lah kaya ngopo iki.
Dirabeke karo bocah wedok, bocahe bisu, tuli, budek, ra iso ngomong, rupane elek, lumpuh pisan. Si Sabit bin Nu'man ini mikir, waduh kok abot men untuk mendapatkan maaf dari orang ini. Kemudian dia mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah Pak, kalau toh ini sebagai syarat saya untuk mendapatkan maaf panjenengan, saya siap menikahi anak jenengan. Singkat cerita, Sabit ini dinikahkan dengan anak juragan apel. Begitu Sabit masuk rumah, masuk kamar perempuan ini, dia mengucapkan salam si Sabit. Assalamualaikum. Ternyata perempuan ini menjawab, waalaikumsalam. Sabit bengong lagi. Loh, kata bapaknya tadi anaknya budek. Kok bisa menjawab salam saya? Sabit mikir, jangan-jangan ini yang menjawab adalah malaikat. Jadi kalau kamu masuk rumah kosong, kenapa kita tetap harus mengucapkan salam? Kamu jangan khawatir, salam kamu itu pasti tetap akan dijawab. Walaupun yang jawab bukan manusia, minimal dijawab oleh para malaikat. Ya, jadi kalau kalian masuk rumah, walaupun rumah kosong, rumah sendiri maupun rumah orang lain, tetap ucapkanlah salam. Begini ya, soal salam itu. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi kamu harus tahu, ada perkara sunnah itu pahalanya lebih banyak dari perkara wajib. Contohnya apa? Menjawab nih, mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi pahala orang yang mengucapkan salam yang hukumnya sunnah itu ternyata lebih besar daripada yang menjawab salam walaupun hukumnya wajib. Saya ulangi, perkara sunnah pahalanya lebih besar daripada perkara wajib. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam itu hukumnya wajib. Lah ternyata mengucapkan salam yang hukumnya sunnah itu pahalanya lebih banyak daripada orang yang menjawab salam walaupun hukumnya wajib. Kaget ini, waduh kok dijawab, jadinya budak, jadinya bisu, kok iso ngomong. Meh balik, Assalamualaikum, waalaikum, dijawab lagi. Akhirnya begitu perempuan ini menghadap kepada si Sabit, Sabit tambah kaget. Wow, apa yang dia lihat? Yang tadi kata bapaknya anaknya itu rupanya jelek, ternyata ayune pol, sangat cantik, semledut, pol ayune. Wes pol-polan. Si Sabit ini mikir, gege aku salah kamar gitu. Gege aku salah kamar. Dan ternyata apa? Dia tidak salah kamar. Kemudian Sabit bin Nu'man ini mengatakan kepada perempuan ini, kamu cantik, kamu tidak buta, kamu tidak tuli, kamu tidak lumpuh. Kenapa bapakmu mengatakan kamu lumpuh? Kenapa bapakmu mengatakan kamu budak? Kenapa kamu mengatakan bapak kamu tuli dan lain sebagainya? Dijawab oleh perempuan ini, iya, saya lumpuh. Kenapa? Karena kaki saya ini tidak pernah mendatangi tempat maksiat. Saya buta, kenapa? Karena mata saya ini tidak pernah melihat maksiat. Saya tuli, kenapa? Karena saya tidak pernah mendengarkan kemaksiatan-kemaksiatan. Masya Allah. Jajal,ilo, hikmah wong jujur, menjaga dirinya dari perkara yang haram, makan makanan yang halal, bahkan hanya makan secuil apel saja, separuh apel saja, dia harus minta maaf, menempuh perjalanan sehari semalam demi mendapatkan maaf dari juragan. Dan ternyata Allah kasih kejutan yang luar biasa dengan seorang istri yang rupawan, yang cantik jelita. Sifat ini hari ini yang tidak ada di Indonesia. Sifat-sifat seperti yang nggak hanya di Indonesia lah. Sifat-sifat seperti ini, akhlak-akhlak seperti ini yang hari ini susah kita dapati. Bagaimana kemudian orang menjaga kehormatan dirinya untuk tidak makan yang haram? Hei, koruptor, rungokno kupingmu. Ayo, sekarang pejabat-pejabat yang duitnya banyak itu, ini kondisinya seperti ini. Yolah kita berbagi tanpa harus kemudian rakyat meminta-minta kepada kalian. Potong gaji, sumbangkan hartamu, apalagi harta-harta yang subhat, apalagi yang haram, bersihkan semuanya. Ini waktu yang tepat. Ini momentum yang tepat. Kita contoh akhlaknya Sabit bin Nu'man ini. Dan Anda tahu, pernikahan Sabit bin Nu'man dengan perempuan ini akhirnya melahirkan seorang pemuda yang luar biasa, namanya Imam Abu Hanifah atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi.
Ini kenapa? Karena orang tuanya menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Dia mengkonsumsi hanya perkara-perkara yang halal. Maka mohon maaf, kalau hari ini kemudian pejabat itu korupsi, makan uang rakyat, konsekuensinya mohon maaf. Bisa jadi kita melahirkan generasi-generasi yang bosok, yang kemudian tidak bisa menyelamatkan kita. Ayo, ini tantangan kemudian bagi kita semuanya. Konsumsi yang halal. Jangan pernah makan yang haram. Jangan pernah korupsi engkau wahai para pejabat. Makanya kalau saya pengajian saya sering bilang tuh, saya pernah jalan, lewat jalan yang jelek, kemudian jalannya berlubang, sopir saya bilang, ini yang rusak jalan ini adalah truk-truk gandengan. Waktu itu saya jawab, mohon maaf, yang rusak jalan ini bukan truk-truk gandengan, tapi yang rusak jalan ini adalah mobil-mobil mewah. Kok bisa, Bah? Bisa. Kenapa? Karena uang yang seharusnya dipergunakan untuk membangun jalan, tapi dikorupsi oleh para pejabat untuk beli mobil mewah. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang mengkonsumsi perkara yang haram, Rasulullah mengatakan mata kolbuh, hatinya ini mati. Maka begitu kondisi seperti sekarang ini, punya harta banyak, hatinya tidak tersentuh untuk berbagi kepada orang lain. Kenapa? Karena hatinya mati. Orang-orang yang punya harta banyak, rungokno kupingmu. Apa artinya banyak hartamu? Kamu tumpuk-tumpuk di rekening, di deposito, di bank, dan lain sebagainya. Gak ada manfaatnya. Sementara hari ini banyak orang kelaparan. Sementara hari ini banyak orang gak bisa makan. Kenapa? Orang yang punya harta tetap tidak tersentuh hatinya. Karena darah di dalam darah dagingnya sudah mengalir uang-uang haram. Karena dia mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Sehingga hatinya sama sekali tidak terketuk. Sehingga hatinya sama sekali tidak tersentuh. Ketika melihat kemelaratan, ketika melihat kemiskinan, ketika melihat kesusahan. Kenapa? Karena yang dia konsumsi adalah perkara-perkara yang haram. Ayo. Apa artinya harta kamu banyak kalau kamu hari ini diam? Padahal Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya. Sauke-oke bondomu kowe modar apa mau gawa ora bakal mau gawa tak kandhani. Maka dalam siiran saya sering mengatakan senajan berbondo-bondo morine mong sarung ombong. Ya kan? Walaupun harta kamu banyak, kain kafan yang kamu bawa cuman seperti sarung ombong. Anak bojo moro tuwa, yen wis nguruk banjur lunga. Gak ada anak cucumu besok. Ketika kemudian kamu mati, akan menunggu kamu di kuburan sampai bertahun-tahun. Duruk tinggal minggat. Maka ini momentum yang tepat, apalagi ini kemudian bulan Ramadan. Yuk, apalagi kalau kita merasa ada harta kita yang kurang bersih, kita bersihkan di bulan Ramadan ini. Dengan memperbanyak memberikan kepada orang lain. Dengan memperbanyak berbagi dengan orang lain. Orang mau pak dewe tak kandani. Jadi itu, hatinya mati, agamanya ringkih, keyakinannya lemah, doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba Anda lihat, ya Allah, yuk kita introspeksi, ya Allah, saya setiap hari sholat, setiap habis sholat saya berdoa. Kenapa doa saya belum pernah ada yang kau kabulkan? Kenapa doa saya belum kau kabulkan, ya Allah? Barangkali ada sesuatu yang menempel di dalam tubuh kita, bahkan di dalam darah daging kita itu adalah makanan-makanan haram. Ya Allah, minta sama Allah, jauhkan dari perkara-perkara yang haram, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan, orang-orang yang makan makanan yang haram, waqallat ibadatuhu, ibadahnya sedikit. Diajak ibadah susah, krungu adzan susah, kon poso susah. Ini loh, wis kere, ora duwe duit, ora ana sing dipangan, kon poso yo ora gelem. Ya Allah, kuwi lho uteke iki lho. Wis ora duwe duit, urip rekoso, mangan pas-pasan, bahkan kurang.
Wancine bulan Ramadan kon poso ya kakean sambatan, kakean alasan. Ini loh. Ora nalar ta itu. Ya, kalau kemudian kita berbagi dengan cara yang baik. Saya masih banyak mendapatkan berita di media sosial maupun media televisi. Ini pemerintah jelas menyarankan supaya kita social distancing, tidak berkerumun dan lain sebagainya. Ini juga masih ada nafsu politik. Calon-calon kepala daerah itu karena mau pilkada masih bagi-bagi amplop, mengumpulkan jamaah melalui sholat taraweh. Ini kemarin kejadian di beberapa tempat. Tetap taraweh bareng-bareng sampai 4.000 orang. Ngumpul ke orang kemudian diamplopi 300-an ribu. Ini ya Allah gitu loh. Jangan kemudian hanya gara-gara nafsu politik kita mengorbankan masyarakat. Akhirnya virus ini tidak segera hilang, malah akhirnya menular kemana-mana. Kenapa? Karena syahwat politik. Itu saya yakin uang-uang yang dibagikan seperti itu, saya meragukan kehalalannya. Jangan-jangan itu harta yang haram. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Summa na'udzubillah min dalik. Kita jaga itu, mumpung ini bulan Ramadan. Kalau kemudian kemarin saya ditanya, Gus Miftah kalau habis sedekah diposting di Instagram, bagi-bagi ayam diposting di Instagram, bagi-bagi sembako diposting di Instagram, itu pasti pamer. Aku pamer apa ikhlas di dapurmu ora ngerti tak kandhani. Aku ikhlas apa ora sing ngerti mung Gusti Allah. Kamu hari ini berbagi, silakan di-share di Facebook, silakan di-share di Instagram. Kalau dulu ada peribahasa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, sekarang dibalik. Tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Soal ikhlas apa ora kira urusane menungso, urusane Gusti Allah. Aku ikhlas apa ora ora sing ngerti. Ayo harepe ngapa kowe? Mendingan kamu share, tapi kamu niati karena Allah. Tujuannya apa? Untuk memberikan inspirasi, untuk memotivasi yang lain. Kalau hari ini kamu serba kekurangan, berani berbagi, itu adalah merupakan pukulan telak bagi mereka yang merasa kaya, yang hartanya banyak tapi tidak mau berbagi. Aku ora urusan lah bar sedekah kemudian berbagi, diposting di Instagram, di Facebook, di YouTube, orang mengatakan pamer. Oh alah dul. Kowe kira gelem sedekah, ora gelem menehi, ora gelem nyumbang, ora gelem berbagi, cangkeme cerewet. Yo ngalah itu loh. Apik mungkin nang ndi tak kandhane. Wis ora gelem menehi, cangkeme cerewet. Naudzubillah min dalik, summa naudzubillah min dalik. Jadi itu kajian kita malam hari ini, kalau orang itu makan haram, waman akala haram, mata kolbuhu, maka hatinya menjadi mati. Wa khofa dinuhu, agamanya menjadi ringan. Wa dha'ufa yakinuhu, keyakinannya menjadi lemah. Wa hajaballahu da'watahu, dan Allah akan menghijab doa-doanya. Artinya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa qallat ibadatuhu, dan sedikit ibadahnya. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Oke? Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita masuk sesi tanya jawab. Sudah 30 menit saya ngaji. Sekarang waktunya masuk tanya jawab. Yuk. Dari Rizky 24 Instagram. Gus mau nanya, emangnya puasa gosok gigi boleh? Gosok gigi apa cuma habis sahur aja yang boleh? Gosok gigi itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada ulama yang menghukumi makruh. Tapi bisa batal puasanya kalau sikat giginya ditelen. Takon wae. Nanti lah gosok gigi itu hukumnya makruh. Kalau saya membiasakan diri sebelum subuh, saya sudah gosok gigi sehingga siangnya aman. Nah, nanti gosok gigi lagi setelah maghrib. Enak toh? Lucy Megawati, Laskar Jogja hadir. Jos, Laskar Jogja tetap istiqomah ngaji. Apakah kumur-kumur itu membatalkan puasa? Tidak. Kecuali kamu kumur-kumurnya pakai soft drink, kemudian kamu minum, batal. Lamun kumur-kumur doang nggak batal. Oke. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa ya. Oke. Ini dari Mas Ferdi sang perwira laut. Musuh terbesar adalah tutuke tonggo Gus. Sangkem netizen, nah kurang gagas. Kalian tahu nggak kenapa orang puasa itu mulutnya bau?
Orang puasa itu mulutnya bau supaya banyak diamnya. Maka dikatakan asum tu hikmatun, diam itu adalah hikmah, wa qalilun fa'iluhu. Tetapi sedikit orang yang mau diam. Ada orang sedekah dicereweti, enggak sedekah dicereweti. Orang memberi kue cerewet, orang memberi cerewet. Lah kowe iki mau cerewet, terus ki pertanyaane kowe tau menehi apa? Ngono lho. Kowe kira tau menehi apa-apa, malah nyereweti wong sing menehi. Wis, enggak usah khawatir apa. Teman-teman mau sedekah, mau apa diposting. Urusan ikhlas itu yang tahu cuman kamu dengan Allah. Kita tidak pernah bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Makanya kamu santai saja. Sedekah kok diposting, pasti nggak ikhlas. Jawaban cerewet. Daripada aku ra sedekah cerewet. Pemungkin Ramadan yuk, dilipat gandakan. Batu Raja, Nelly Irawan, Batu Raja hadir. Kalau keramas siang-siang gimana Gus? Boleh. Tapi jangan sampai airnya masuk ke salah satu lubang yang membatalkan puasa. Lubang mata 2, lubang telinga 2, lubang hidung 2, lubang mulut 1. Kemudian yang 2 lubang depan, lubang belakang. Jenenge lali aku. Kemudian Mas Indra Meong, pengawal hadir. Jos. Gimana kabar Mbak Sarkem? Panglima. Saya belum memantau saya. Insya Allah besok sore anak-anak Ora Aji akan jalan ke sekitar Tugu dan lain sebagainya Panglima untuk berbagi buka puasa dari pondok pesantren. Nanti anak-anak santri kita akan membagikan sekitar 500 dus, 500 box nasi untuk paket berbuka puasa besok sore. Mudah-mudahan sampai kota dan bisa ketemu dengan Panglima Mas Indra. Oke. Jadi besok sore ya, besok sore kita dari pondok akan keliling, akan membawa sekitar 500 box nasi untuk berbuka puasa. Ngomong mana pamer, tapuk cangkemmu. Pomar pamer. Ora menehi cerewet. Gus lagi poso nelen bau bakar sate batal apa enggak? Oh ora. Mau ngambune tok kan mau ngasap. Lah rokok kayak beda. Karena rokok itu secara fikih itu disamakan dengan orang minum. Tapi kalau orang mambu asap batal ya bakul sate kayak mesake atau poso batal terus. Jika lupa niat puasa malamnya pripun Gus? Apa harus mengganti di lain waktu? Kalau puasa Ramadan malamnya belum niat, maka puasanya tidak sah, batal. Makanya kenapa kemudian kita dibiasakan selepas sholat taraweh kita membaca niat bareng-bareng dipimpin oleh imam. Nawaitu soma hodin an adai fardisari Ramadan. Oh itu bid'ah Gus, nggak ada dasarnya. Tujuane kuwi apik, nggih ngeling-eling untuk pepeling bahwa kemudian besok kita puasa. Kalau sampai habis ngisak kita tidur bangun-bangun sudah pagi, berarti kita sudah niat di malam harinya. Apa-apa mau bid'ah ke, apa-apa masalah-salah ke kok. Mung kaya ngono masalah-salah ke. Diwaca bareng-bareng ora apa-apa, bid'ah serap apa. Dosa tak tanggung. Mung gara-gara maca niate batal, oh dosa banget temen. Ya. Oke. Gus orang hamil diwajibkan puasa kalau dia masih kuat puasa. Tapi kalau nggak kuat mengganti dari lain dengan membayar fidyah dan lain sebagainya. Itu. Gus kacamatanya dilepas. Moh cerewet wae. Kacamataku dhewe kok. Gus kalau ada 2 laki-laki di masjid. 2 laki-laki di masjid nanti mau hilang. Hilang ya, Bro? Oh, nanti mau. Mbuh hilang lali. Gini lah. Dari Andi Kingdom. Gus kalau ada 2 laki-laki di masjid tapi sholat wajib sendiri-sendiri hukumnya gimana? Sebaiknya berjamaah. Bareng-bareng. Itu ya. Besok sore Lasjo juga bagi sembako buat jamaah PSK, tukang rosok, warga Ngebong. Jos, ngini ki apik. Masalah Panglima, diwarak-warake supaya orang kaya itu malu. Ini ada Kang Niam dari RMI. Insya Allah besok hari Senin saya akan launching donasi untuk Kiai Kampung, Mbah Rois, Mbah Mudin. Kita akan donasi, kita akan memberikan tali asih kepada mereka menjelang Idul Fitri insya Allah bulan Ramadan ini. Karena mereka adalah sosok-sosok yang luar biasa, orang-orang yang ikhlas. Yang menurut Gus Dur, Kiai Kampung itu adalah kiai-kiai yang paling ikhlas. Hari ini mereka belum ada perhatian. Bahkan saya melihat mereka tidak masuk kategori prakerja. Kartu kerja mereka nggak dapat. Padahal mereka itu diam, bukan berarti mereka tidak butuh. Mereka juga butuh.
Tapi mereka orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga ifahnya, sehingga walaupun mereka kekurangan tidak minta-minta kepada orang lain. Lah, kelompok-kelompok seperti ini harus kita perhatikan. Maka teman-teman Facebook, teman-teman Instagram, alhamdulillah di Instagram ada 3.300 lebih, di Facebook hampir 5.000, 4.700. Saya besok akan menggalang donasi untuk Mbah Mudin, Mbah Rois, guru-guru ngaji di Langgar, guru-guru ngaji di Diniyah, dan lain sebagainya. Mereka guru-guru ngaji, mereka harus kita perhatikan bareng-bareng. Maka kawan-kawan yang berkelebihan, berkecukupan, tolong yuk bantu teman-teman kiai-kiai kampung ini. Mbah Rois, Mbah Mudin ku wong paling ikhlas. Ayo. Salah guyon kelak. Polisi ki penting, Mbah Mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mbah Mudin. Mbah Mudin mati bungkus dhewe. Tapi mereka nggak ada yang memperhatikan. Yuk besok kita bantu bareng-bareng ya. Please, ini teman-teman Instagram, teman-teman Facebook, saya mau meluncurkan donasi bersama RMI, Robito Maiti Islami, untuk donasi tali asih kepada Mbah Mudin, Mbah Rois, kiai-kiai kampung, guru-guru ngaji diniyah, TPA, dan lain sebagainya. Tolong saya dibantu. Besok hari Senin insya Allah resmi saya luncurkan. Saya minta donasi dari kawan-kawan untuk orang-orang seperti mereka. Oke? Lanjut, pertanyaan. Gus, kalau misalkan keramas di siang hari bagi orang berpuasa, lalu nggak sengaja air masuk ke lubang telinga, batal. Makanya lah iso, kowe mau kudu poso, kudu keramas, yo hati-hati jangan sampai masuk. Oke? Dari pengajian Gus Miftah, salam untuk anak-anak pengajian Gus Miftah, untuk Gus Miftah lover, untuk sahabat Gus Miftah, fanspage semuanya lah. Ada pertanyaan dari jamaah bah. Nggak sahur tetap bisa puasa bah? Boleh. Sahur itu nggak wajib. Tapi kalau kamu sahur ada barokah di dalamnya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Tapi kalau nggak sahur, apakah tetap puasa? Puasa. Artinya kalau kamu nggak sahur tidak menghalangi sahnya puasa. Boleh, nggak ada masalah. Oke. Bah, kumur-kumur air garam saat puasa boleh apa? Orang mau untal sisan. Iki ono kumur-kumur nganggo garam karena sakit gigi. Ayo. Ngulak ketelan malah batal. Kamu bisa nggak menjamin garammu itu tidak masuk? Itu loh. Bah, keroan batal apa enggak? Enggak. Keroan tidak membatalkan puasa. Tapi so batal. Kalau apa? Duitnya mau untal. Apa hubungannya keroan iso batalke poso iki? Lah kere. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keroan membatalkan poso iku piye iki? Gus, sholat malam yang lain selain tahajud tanpa tidur napa ya? Banyak, sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat witir, sholat taubat banyak. Gus, bolehkah berkumur-kumur saat wudu saat sedang berpuasa? Boleh. Gus, mandi besar dulu atau sahur dulu? Tak kandani. Ini kan lucu tuh pertanyaannya. Gus, mandi besar dulu atau sahur dulu? Sahur itu batasannya adzan subuh, ya kan? Kalau kemudian menjelang adzan subuh, kue urung sahur, bengi duwe hadas karena habis kumpul dengan istri. Iki mentek waktu sahurnya karena adzan subuh. Maka kamu segera mungkin sahur, habis sahur langsung mandi. Minalah berkelon ki langsung adus, aja ditunda-tunda. Gelem kelone ra gelem ademe. Gus, apakah boleh bulan Ramadan potong rambut? Ora oleh. Lah rambutnya mau untal. Ya boleh toh Mas, potong rambut tuh ora oleh ki ngopo? Wong iki rambutmu dhewe. Jadi Bunda sini sayang, masa wong takon potong rambut boleh apa enggak ilah ya? Ya boleh, kowe potong rambut tidak membatalkan puasa. Aku suwe-suwe emosi lho iki malah niki. Masa takon rambut tuh. Potong rambut batal apa ora? Ora apa-apa. Go sholat tarawih minimal berapa rakaat? Ya yang masyhur kan ada 20, ada 8 rakaat.
Yang 20 rakaat itu biasanya bacanya pendek-pendek, yang 8 rakaat itu bacanya panjang-panjang. Yang jadi masalah itu 8 rakaat tapi bacanya pendek-pendek. Wong golek penake dhewe kuwi. Gus, boleh nggak niat puasanya ketika sahur? Boleh. Pokoknya sebelum adzan subuh masih boleh untuk niat melafalkan niat untuk puasa. Kalau sudah adzan subuh selesai itu berarti kamu ketinggalan karena sudah dimulainya puasa. Makanya niat itu wajib, rukun, harus mau waca bengi. Karena ini puasa wajib. Lah puasa sunah beda. Kok puasa Senin Kamis kae. Ndelah dina Senin ku arepe sarapan ra ono panganan mau niati poso itu boleh. Tapi kalau puasa Ramadan wajib niat di malam harinya. Oke ya. Gus, kalau sholat pakai masker hukumnya boleh-boleh aja nggak apa-apa. Menghibah karena terpaksa saat puasa batal nggak Gus dari ma'rifah? Menghibah kok terpaksa? Menghibah itu sadar diri kok. Semoga Bunda diparingi sehat walafiat. Kangen masakan Bunda, Ji. Terima kasih Mas Indra. Doakan Bunda sehat ya semuanya. Gus, gak melu poso tapi melu bodoh kuwi piye kuwi? Oh, ora melu poso tapi melu bodoh. Kuwi wong ora tau diri. Ora gelem poso melu-melu bodoh. Guayane poso ora gelem, traweh ora gelem, malam bodoh takbir nangis-nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matamu. Kowe iki poso ora gelem, tadarus ora gelem, traweh ora gelem, gayane malam takbiran nangis-nangis, air mata buaya. Air mata buaya itu namanya. Mas Andri minta minum jamu satu, Mas. Minta minum jamu. Poso iki mesti ana bodone. Mila iki kalau kemudian corona ini dikasihkan oleh Allah sebagai ujian, yakin pasti akan ada masa berakhirnya, enggak mungkin enggak. Saya kalau sehari minum konsumsi untuk daya tahan tubuh ini, minum jamu. Ini buatan santri saya ini, Matakura. Ini bukan sponsor ya, saya beli sendiri, bukan endorse. Saya minum. Bismillah, tangan kanan. Ojo ngomong tangan kiwa, samplok lambene. Iki tangan tengen ya. Tangan tengen. Ya apik. Gus, pas puasa boleh mancing mboten? Boleh. Ya enggak boleh mancing kerusuhan. Boleh, enggak apa. Meneh kuwi ketakone. Gus, ada yang tanya niku lebih utama mana sedekah di masjid apa anak yatim? Anak yatim bagus, enggak ada masalah. Di masjid bagus. Tapi kalau memang anak yatimnya ada di depanmu, dia membutuhkan lebih utama kepada anak yatim. Wa amal yatim fala taqhar, wa amal saila fala tanhar. Jadi diopeni cah yatim. Gitu ya. Dari matane jane jamu kuat, Ndre. Cangkeme. Ini bukan jamu kuat. Ini temu. Iki buasa bocah-bocah. Ini bukan jamu kuat ya. Ini bukan jamu kuat. Ini ada temulawak, ada jahe, ada kencur, ada kumis kucing, macam-macam. Ada 15 ramuan untuk membuat daya tahan tubuh, antibodi, imun. Jamu kuat baik gitu. Dari Gus Setiari ini Rin, kalau nyicipi makanan boleh nggak Gus? Boleh tapi langsung dilepeh, didilat langsung dilepeh, Bina Sumberan, Gus pas poso boleh lah cike-cike, batal posomu, poso cike-cike. Tapi kalau malam nggak apa-apa. Kalau pas lagi puasa siang-siang kamu cike-cike batal. Gus, apa hukumnya mengagumi artis Korea? Ya sekedar kagum, jangan mengidolakan. Karena apa? Yusarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya, yang diidolakannya. Kalau saudara kagum, seneng nonton, gak masalah. Tapi kalau memang mengidolakan, nanti dululah. Diidolakan sing api-api wae. Artis-artis sing benih-benih wae, sing sedekah apik. Kaya sapa kae saiki sing sering sedekah iki? Raffi Ahmad, Baim Wong, ngono-ngono ki wae. Deddy Corbuzier. Ya.
KPI. Dari Kediri Cahyo Kinasih, Gus mau nanya apa hukumnya puasa beduk? Ora ono puasa beduk itu. Puasa itu undang-undangnya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Puasa beduk itu cuman latihan yang diberikan orang tua kepada anak-anak balita. Oh, kowe jenggoten kumisan puasa beduk, ora ono. Ora ono puasa beduk. Ya. Itu dari Arvira Celalu Cetia. Idola Gus Miftah saja. Muah, muah, muah. Oke. Kalau kita ngasih uang dari uang panas hukumnya haram. Al-wasilatu lil harami fa huwa haramun. Haram. I love posom beduk. Cocote. Gus menggauli istri di bulan Ramadan ada hukumnya enggak? Kalau di siang hari itu jelas membatalkan puasa. Dan wajib mengganti puasa dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau menggaulinya di malam hari boleh selama belum adzan subuh. Lah pertanyaannya kalau menggauli istrinya wis adzan subuh belum rampung gimana? Mandek, ojo mau terus ke, batal posomu. Oh kelon karo bojone delalah adzan subuh. Rampung mandek. Ojo mau terus ke. Lah kelon bengi wae aja subuh-subuh. Gus kalau mau bagi-bagi zakat minggu-minggu besok boleh nggak? Boleh. Bahkan Ketua Umum PBNU Pak Kiai Said Agil Sirot menyarankan untuk lekas membayar zakat di awal-awal ini. Karena waktunya kan membayar zakat fitrah ini sepanjang bulan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kalau membayarnya sekarang boleh nggak apa-apa. Tetangga kamu miskin nggak punya, kamu niati kasih beras niat zakat fitrah boleh, ya. Loh lak cerewet toh, bina sumberan Gus minta kok pakai tangan kiri minum jamune. Goblok. Aku kat mau wis ngomong iki tangan tengen iki tangan kiwa. Wi kamera ngarep. Hari gini, oh alah bro. Hey, Bima sumberan, Rina bina sumberan. Iki tangan tengen. Tangan kiwa sing iki. Dolanmu kurang adoh. Aku dari tadi udah bilang saya minum pakai tangan kanan. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Kok jadi protes, yo ngalah. Iki tangan kiwa. Rungokno. Gus kalau kita bangun pas subuh masih bisa makan sahur? Enggak bisa. Kalau sudah adzan subuh selesai. Kalau imsak masih bisa. Imsak masih aja bisa. Gus gimana caranya biar bisa pinter ngaji? Saya namanya Miftahur Rahman. Yos belajar. Harga jamunya berapa Gus Piro? Ya katanya 40.000 ini. Segini ini. 30 atau 40.000 itu. Saya setiap hari konsumsi 2. Jadi malam begini 1. Sama besok sebelum imsak saya minum 1 lagi. Seger ini. Namanya kalau kamu buka di Instagram Mataku Ramu. Enak ini. Gus kalau nikahin janda pada bulan Ramadan boleh, nikahin gadis oleh kok. Ora prondo ya oleh wae kok. Sing ngarani minum tangan kiri disili kacamata wae Gus. Matane picak kuwi kok dadak. Gus kalau salat tarawih di rumah jamaah imamnya cewek boleh nggak? Enggak boleh. Tetap harus cowok. Cowok ngimami cewek boleh, tapi cewek ngimami cowok nggak boleh. Gus uti upil batal ke poso napa mboten? Batal, lah upile diuntal. Gus aku kalau pakai APD corona pas jaga malam hari jam 24 sampai jam 6 pagi. Cara subuhnya gimana Gus? Ya nanti sebisa mungkin. Ya, Gus kapan aku diajak ke sana? Bro Anji. Ini seharusnya Mas Anji itu hari ini, hari kedua Ramadan ini, Mas Anji ini harusnya bulan Ramadan hari kedua ini di pondok dia. Saya udah bikin acara sama beliaunya. Kok ndelalah keadaan seperti ini. Salam Mas Anji sehat-sehat. Mas Anji, harusnya Mas Anji hari ini di pondok bersama Mas Denny Caknan.
Tapi kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bro, harusnya hari ini ente di pondok loh jadwal kita. Ah, kita rencanakan lagi. Sekarang kita manut saja sama pemerintah. Gimana bro puasa tahun ini? Kesannya gimana kesannya? Berbeda ya? Aduh, hilang. Halo? Betul. Belum pernah sebelumnya, maka kita harus banyak prihatin. Maka saya seneng bro, kayak dirimu kalau malam bikin live kemudian ngasih itu apa fans untuk diajak gabung bareng. Wah, itu udah menghibur banget, bro. Iya dong, cuman aku nggak pernah diajak aja gabung. Aduh, saya begini ya bro, saya itu kan begini, saya ditanya sama teman-teman, Gus Miftah tuh ngaji online nggak ada sponsor aja kok mau ngaji terus, toh nggak ada yang nyponsori macam-macam. Tujuan kita hari ini bukan itulah, kita mau online gitu aja jamaah seneng kok bro. Hmm, hmm. Ah, ah. Jadi ini saya relay di Facebook bro. Jadi ini di Facebook yang nonton 5.000, di Instagram hampir udah 10.000 loh bro. Iya, ini saya relay ke Facebook ini. Masya Allah. Sayangnya ini bro Anji masuk pas tinggal 10 menit terakhir. Kan 1 jam kita siarannya. Ah, coba kasih pesan-pesan untuk teman-teman supaya lebih semangat di bulan Ramadan ini bro. Mm-mm. Semuanya mengalami ya bro ya. Ah, ah. Jangankan yang ada di kawasan menengah, orang-orang yang punya perusahaan itu mumetnya udah lebih mumet mungkin ngurusin ribuan pegawai kan. Jadi Ah, ah. kita ingat bahwa kita menghadapi ini bersama-sama dan tetap menjaga ini selain menjaga tubuh raga, kita juga harus menjaga mental, itu yang paling penting. Iya, apalagi kalau perusahaan-perusahaan tuh mikir THR ya bro ya. Wah, THR pakai tenang kan Gus. Iya. Ini kalau Bro Anji sempat mem-PHK karyawan kah? Belum. Dan insya Allah enggak deh. Insya Allah kuat deh. Ya. Ya. Ah, Makanya yang penting mentalnya ini Gus. Yang penting mentalnya sehat. Kalau betul. mentalnya sehat kan enak ya ngapa-ngapain. Insya Allah dengan puasa ini baik mental, jasmani, rohani insya Allah sehat bro. Insya Allah, amin. Aku juga pengen minta bantuan Mas Anji kan begini. Ada beberapa komunitas kampung di desa-desa itu namanya Mbah Mudin, Mbah Rois Mas. Dia itu yang ngurusi jenazah, nguburkan jenazah di kampung-kampung itu loh. Itu komunitas itu ada, tapi mereka nggak pernah teriak padahal mereka butuh bantuan. Lah minggu ini saya mau launching untuk penggalangan donasi bagi mereka bro. Kayak kampung itu bro. Nanti ikut diworo-worokan Mas ya. Siap. Ah. Siap Gus. Ya, kemarin-kemarin kan memang banyak sebenarnya lapisan masyarakat yang tidak tersentuh kan. Ah, ah. Dan tidak masuk di kartu kerja, nggak masuk mereka. Betul. Ya, kita sebagai orang yang mungkin mampu bersuara sebaiknya memang bisa membantu. Ah, betul. Makanya saya pikir hari ini memang salah satu manfaat dari teman-teman public figure itu adalah harus bisa memberikan nilai manfaat sebanyak-banyaknya kepada umat, bro. Dengan penggalangan macam-macam gitulah. Makanya kemarin aku tersentuh banget lihat status Instagrammu yang soal teman-teman artis jalanan, teman-teman band, kafe. Waduh, musisi itu aku betul-betul tersentuh, bro. Luar biasa kamu. Karena kan aku kan
Ah, Melihat lagi mengumpulkan suara bagaimana caranya membantu teman-teman musisi supaya bisa masif bantuannya. ah. Memang agak sulit tapi kita berusaha lah. Jadi hari ini nggak melihat besarnya Obo, sedikit pun kalau itu kita lakukan insya Allah bermanfaat. Ya, Makanya hari ini kan aku tadi banyak, kan aku begini, oh Gus Miftah itu kalau memberi di posting, di ini, di share dan lain sebagainya. Dulu kita pernah mendengar ini, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kalau sekarang bro, tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Nggak urusan di share, di posting, bagi saya keren. ya. Ikhlas apa enggak itu yang tahu cuman kita dengan Allah. Nggak ada urusannya dengan cangkem netizen. Betul, gak ada urusannya sama cangkem netizen ya Gus. Betul. Itu bagus Gus. Tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Iya, kalau dulu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Sekarang diajak aja supaya menjadi inspirasi. Atau tangan kanan memberi, tangan kiri yang foto. Tangan kiri yang selfie ya. Iya. Gus, kita segera bertemu ya. Segera bro ya. Semua segera berlalu. Ya, salam untuk keluarga ya Mas Anji ya. Sami-sami Gus. Terima kasih Mas Anji. Waalaikumsalam. Yo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi tanpa sengaja ketemu Mas Anji ini ceritanya teman-teman Facebook. Mohon maaf kalau di Facebook gak bisa relay ya. Tadi di Instagram, beliau masuknya di Instagram. Ini tinggal 3 menit. Sekali lagi kita konsumsi yang halal, tinggalkan yang haram, jauhi yang subhat. Insya Allah Ramadan kita ini lebih bermartabat. Dan kalau kemudian kita benar-benar bisa menjaga kebaikan puasa-puasa kita dengan segala amalia yang ada di dalamnya, insya Allah di akhir Ramadan kita akan menjadi pribadi yang la'alakum tatakun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita segera dijauhkan dari virus corona. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna fi hadhihi sahril sarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Allahumma asrif 'anal ghala wal waba wal bala wat ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil adim ya dal quwwatil matin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Membaca Al-Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita ulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa la kulli nadin shalih wa liqaudin al-qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa besok malam jam 20.30. Bagi yang belum bergabung, silakan untuk bergabung. Teman-teman Facebook, teman-teman Instagram, terima kasih. Silakan di-share, silakan dibagikan ulang. Insya Allah ada manfaatnya. Terutama untuk fanspage Gus Miftah. Tolong dibagikan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.